Di Pulau Jawa, terdapat banyak gunung yang terkenal bukan hanya karena keindahan alamnya saja, tetapi juga karena kisah-kisah mistis yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu gunung yang paling terkenal adalah Gunung Kawi, yang berada di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bagi sebagian orang, nama Gunung Kawi ini identik dengan pesugihan atau ritual untuk mencari kekayaan. Berbagai cerita tentang keberhasilan, ritual gaib, hingga penampakan misterius telah lama beredar dan membuat tempat ini diselimuti aura yang penuh dengan misteri. Namun, benarkah Gunung Kawi memang merupakan tempat pesugihan? Ataukah semua itu hanyalah mitos yang berkembang dari cerita masyarakat selama bertahun-tahun? Gunung Kawi memiliki ketinggian sekitar 2.551 meter di atas permukaan laut. Kawasan ini menawarkan udara yang sejuk, hutan yang masih lebat, serta panorama alam yang sangat indah. Namun yang paling terkenal dari Gunung Kawi ini bukanlah puncaknya, melainkan sebuah kawasan di lereng Gunung Kawi ini, tepatnya di Desa Wonosari, Kabupaten Malang. Di lokasi lereng Gunung Kawi ini terdapat kompleks makam Mbah Jogo dan Raden Mas Iman Sujono, yang menjadi salah satu tujuan wisata religi yang terkenal di Jawa Timur. Menurut catatan sejarah, Mbah Jogo atau yang dikenal juga sebagai Kiai Zakaria II merupakan seorang ulama sekaligus tokoh masyarakat yang dihormati karena kebijaksanaan, kedermawanan, dan kepeduliannya terhadap rakyat sekitar. Beliau memiliki banyak pengikut dan dikenal sebagai sosok yang selalu membantu masyarakat. Setelah wafat, makam Mbah Jogo menjadi tujuan ziarah bagi banyak orang yang ingin mendoakan beliau, sekaligus mengenang jasa-jasanya. Di samping makam Mbah Jogo, terdapat makam Raden Mas Iman Sujono, yang dikenal sebagai murid sekaligus sahabat dari Mbah Jogo ini. Hingga kini, kedua makam tersebut menjadi pusat wisata religi yang ramai dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai daerah. Para peziarah datang untuk berdoa kepada Tuhan, memohon kesehatan, keselamatan, kelancaran rezeki, serta mengenang perjuangan kedua tokoh tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, mulai muncul cerita bahwa sejumlah pedagang dan pengusaha mengalami kemajuan usahanya setelah berziarah ke Gunung Kawi ini. Cerita-cerita tersebut kemudian menyebar dari mulut ke mulut, hingga akhirnya berkembang anggapan bahwa Gunung Kawi merupakan tempat untuk mencari kekayaan melalui jalur gaib. Dari kisah inilah, kisah tentang pesugihan mulai dikenal luas. Berbagai versi cerita pun bermunculan. Ada yang mengatakan bahwa pelaku pesugihan harus berpuasa selama beberapa hari. Ada pula yang menyebutkan harus bertapa atau bermeditasi di tempat-tempat tertentu. Bahkan beberapa cerita rakyat menyebutkan adanya sesaji khusus yang harus dipersembahkan. Namun hingga saat ini tidak ada bukti sejarah yang dapat memastikan bahwa praktik-praktik tersebut memang menjadi bagian dari tradisi resmi di kawasan Gunung Kawi ini. Sebagian besar kisah tersebut berasal dari cerita lisan yang berkembang di masyarakat dan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Selain kisah pesugihan, terdapat pula legenda mengenai pohon Dewan Daru yang tumbuh di kawasan makam ini. Konon, siapapun yang memperoleh daun, ranting, atau buah yang jatuh secara alami dari pohon tersebut dipercaya akan mendapatkan keberuntungan dan rezeki yang melimpah. Karena kepercayaan tersebut, tidak sedikit peziarah yang rela menunggu berjam-jam di bawah pohon Dewan Daru dengan harapan mendapatkan daun atau buah yang jatuh ke mereka. Orang-orang yang beruntung atau kejatuhan daun atau ranting atau buahnya akan menyimpannya sebagai kenang-kenangan atau simbol harapan akan datangnya sebuah keberuntungan kepada mereka. Berbagai cerita mistis juga berkembang di kawasan Gunung Kawi ini. Mulai dari kisah suara gamelan yang terdengar pada tengah malam, sosok berjubah putih yang konon sering terlihat berjalan di sekitar kompleks makam, hingga cahaya-cahaya misterius yang dikabarkan sering terlihat di antara pepohonan Dewan Daru ini. Meski demikian, semua kisah tersebut masih berada dalam ranah kepercayaan dan cerita masyarakat saja.
Menariknya, di balik berbagai kisah mistis yang menyelimuti Gunung Kawi ini, kawasan ini ternyata dikenal sebagai simbol kerukunan juga. Karena di sekitar komplek makam terdapat tempat ibadah dari tradisi yang berbeda yang berdiri berdampingan. Pengunjung dari berbagai latar belakang budaya dan agama datang dengan tujuan masing-masing, baik untuk berziarah, berdoa, maupun sekedar menikmati suasana yang damai di kompleks pemakaman ini atau di kompleks Gunung Kawi ini. Bagi masyarakat sekitar, Gunung Kawi bukan hanya dikenal sebagai tempat yang penuh dengan cerita, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi mereka. Kehadiran para peziarah dan wisatawan mendorong berkembangnya berbagai usaha, mulai dari penginapan, warung makan, penjualan bunga untuk peziarah, toko-toko cindramata, hingga penjualan hasil bumi. Karena itu, kawasan ini memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian masyarakat setempat. Pada akhirnya, Gunung Kawi adalah tempat yang memadukan sejarah, budaya, tradisi, dan legenda dalam satu kawasan. Cerita mengenai pesugihan, pohon Dewan Daru, maupun berbagai kisah gaib yang beredar telah menjadi bagian dari warisan cerita rakyat yang terus hidup hingga sekarang. Namun penting untuk diingat bahwa sebagian besar kisah tersebut merupakan kepercayaan dan cerita lisan yang berkembang di masyarakat, bukan fakta sejarah yang telah terbukti kebenarannya. Terlepas dari apakah kalian mempercayainya atau tidak, Gunung Kawi tetaplah menjadi salah satu destinasi paling menarik di Indonesia. Bukan hanya karena misterinya, tetapi juga karena nilai sejarah, budaya, serta kerukunan yang dapat ditemukan di tempat ini. Kalau menurut kalian bagaimana nih guys? Apakah Gunung Kawi memang menyimpan kekuatan yang belum dapat dijelaskan? Ataukah semua kisah tersebut hanyalah legenda yang terus berkembang dari generasi ke generasi? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.